Kegagalan timnas Indonesia dalam meraih gelar pada ajang FIFA Series 2026 kembali memperpanjang penantian panjang yang telah berlangsung hampir 2 dekade. Dalam partai final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senin malam waktu Indonesia Barat, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1. Hasil ini tidak hanya menjadi kekecewaan dari sisi skor akhir, tetapi juga mempertegas persoalan klasik yang terus membayangi perjalanan tim, yaitu ketidakmampuan memaksimalkan peluang menjadi gol. Padahal, jika dilihat dari jalannya pertandingan, Indonesia tampil lebih dominan dan mampu mengendalikan tempo permainan hampir sepanjang laga. Secara statistik, timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Penguasaan bola mencapai 71%, memperlihatkan kontrol permainan yang solid dan kemampuan menjaga ritme laga. Selain itu, akurasi umpan yang mencapai 86% dari total 572 percobaan menjadi indikator bahwa distribusi bola berjalan dengan efektif di lini tengah. Namun, dominasi tersebut tidak berbanding lurus dengan produktivitas di lini depan. Dari beberapa peluang yang berhasil diciptakan, tidak satu pun mampu dikonversi menjadi gol. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kemampuan membangun serangan, melainkan pada penyelesaian akhir yang masih belum optimal. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Marin Petkov melalui titik penalti pada menit ke-37. Penalti diberikan setelah wasit menilai adanya pelanggaran di kotak terlarang yang dilakukan oleh Kevin Dix setelah melakukan peninjauan melalui VAR. Keputusan ini sempat menuai perdebatan karena dalam tayangan ulang terlihat bahwa Dix lebih dulu menyentuh bola sebelum terjadi kontak lanjutan. Meski demikian, keputusan tersebut tetap berlaku dan menjadi momen krusial yang menentukan hasil akhir pertandingan. Di lini serang, Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah peluang melalui kombinasi pemain seperti Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Ketiganya tampil aktif dengan pergerakan yang dinamis. Ramadan Sananta beberapa kali mencoba melepaskan tembakan sejak awal pertandingan, sementara Ragnar Oratmangun menunjukkan agresivitas melalui aksi individu. Ole Romeni sendiri menjadi salah satu ancaman utama lewat pergerakan tanpa bola yang efektif, meskipun penyelesaian akhirnya masih belum membuahkan hasil. Memasuki babak kedua, pelatih John Hartman melakukan perubahan taktik dengan memperkuat lini tengah dan menjadikan Ole Romeni sebagai ujung tombak tunggal. Strategi ini sempat meningkatkan intensitas serangan Indonesia. Peluang emas bahkan tercipta pada menit ke-71 ketika tendangan Romeni membentur mistar gawang. Selain itu, masuknya Doni Tripamungkas dan Beckham Putra juga memberikan variasi dalam serangan. Namun, solidnya pertahanan Bulgaria serta penampilan gemilang kiper Dimitar Mitov membuat Indonesia tetap gagal mencetak gol hingga peluit panjang berbunyi. Kekalahan ini memperpanjang puasa gelar timnas Indonesia di level senior menjadi 18 tahun. Terakhir kali Indonesia meraih trofi adalah pada tahun 2008 melalui ajang Indonesia Independence Cup 2008. Namun, kemenangan tersebut tidak sepenuhnya lepas dari kontroversi karena laga final melawan Libya tidak diselesaikan hingga akhir. Indonesia yang unggul 1-0 pada babak pertama akhirnya dinyatakan menang secara walkover setelah Libya menolak melanjutkan pertandingan. Situasi ini membuat gelar tersebut kerap dipandang kurang ideal meskipun tetap sah secara resmi. Lebih jauh, kegagalan di FIFA Series 2026 kembali menguatkan label Indonesia sebagai tim spesialis runner-up. Dalam sejarah keikutsertaan di ajang Piala AFF, Indonesia telah 6 kali finish sebagai runner-up dari total 15 partisipasi, yaitu pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Catatan ini menunjukkan konsistensi dalam mencapai fase akhir turnamen, namun sekaligus menegaskan adanya kendala dalam menuntaskan perjuangan menjadi juara. Meski hasil akhir tidak berpihak, terdapat sejumlah perkembangan positif yang mulai terlihat dalam permainan timnas Indonesia. Di bawah arahan John Hartman, tim mulai menunjukkan peningkatan dalam hal organisasi permainan, transisi, dan penguasaan bola. Kombinasi antara pemain lokal dan pemain yang berkarir di luar negeri seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Justin Hubner, Nathan Chuon, serta Kevin Dix mulai membentuk kerangka tim yang kompetitif. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada proses adaptasi, mengingat sebagian pemain baru bergabung dalam waktu yang sangat terbatas sebelum pertandingan. Kapten tim Jay Itzes menilai bahwa meskipun belum meraih kemenangan, performa tim menunjukkan arah yang positif. Ia menyebut para pemain telah berusaha maksimal dan mampu memperbaiki kekurangan dari pertandingan sebelumnya. Perubahan tempo permainan yang lebih tenang dan sabar juga menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas tim. Selain itu, pendekatan yang dilakukan oleh Hartman sejak awal penunjukannya, termasuk komunikasi intensif dan pemantauan pemain, dinilai mulai memberikan dampak terhadap perkembangan tim. Ke depan,
Timnas Indonesia akan memfokuskan persiapan menuju Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi. Dengan waktu persiapan yang masih cukup panjang, tim pelatih memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun chemistry yang lebih solid. Selain itu, ajang Piala AFF mendatang juga akan menjadi wadah untuk mengembangkan talenta muda dari kompetisi lokal seperti Victor Detan, Hoki Caraka, dan Jan Schraven. Secara keseluruhan, kegagalan di FIFA Series 2026 dapat dijadikan sebagai momentum evaluasi bagi timnas Indonesia. Dominasi permainan yang belum mampu dikonversi menjadi kemenangan menunjukkan adanya pekerjaan rumah besar, khususnya dalam meningkatkan efektivitas lini depan. Jika kelemahan tersebut dapat diperbaiki dan perkembangan positif terus dijaga, peluang untuk mengakhiri puasa gelar tetap terbuka. Dengan fondasi yang mulai terbentuk dan arah pengembangan yang lebih jelas, harapan untuk melihat timnas Indonesia kembali mengangkat trofi di level senior bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan sebuah target realistis yang membutuhkan konsistensi dan pembenahan berkelanjutan.